Baik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, syukur itu sebenarnya artinya artinya berterima kasih, gitu ya. Kita kalau berterima kasih, orang Arab berterima kasih kan bilangnya syukron, artinya adalah makasih, gitu ya. Kalau kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu namanya juga syukur. Dan ternyata syukur ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dikaruniai sifat ini. Karenanya sampai-sampai ada dulu seorang di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab lagi tawaf, doanya begini, Allahumma jalni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya kelompok yang sedikit. Doanya begitu, lagi tawaf. Kenceng lagi. Kan ditangkap. Kenapa kok dia doa minta dijadikan kelompok yang sedikit? Semacam pemberontak jadinya. Orang minta doa jadi kelompok yang sedikit gitu ya. Akhirnya ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang buat kamu doa kayak begitu? Dia bilang, saya sih pengen banget jadi orang yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit banget dari hamba-hambaku yang pandai berterima kasih, yang pandai bersyukur. Nah ini mudah-mudahan jadikan kelompok yang sedikit tersebut insya Allah. Kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian saya muliakan, kenapa kita perlu bersyukur? Kenapa kita perlu berterima kasih? Karena dua hal. Yang pertama, untuk tetapnya kenikmatan. Untuk tetapnya kenikmatan. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah nggak akan nyiksa kalian, Allah nggak akan menjadikan kalian menderita. In kafartum, in amantum wa syakartum. In syakartum wa amantum. Jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman. Jadi kalau kita kepengen nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita terus nggak putus-putus, mesti disyukuri, gitu ya. Kalau kamu dapat kenikmatan, syukurilah, karena Allah Subhanahu Wa Taala memang berjanji bahwa orang kalau dikasih kenikmatan dan dia terus-terusan mensyukurinya, nikmat tersebut itu akan berada pada dirinya terus-terusan. Sama kayak gini loh, kita kalau ngasih sama seseorang satu titipan, satu kesenangan, ngasih anak hadiah gitu ya. Si anak nih kemudian terima kasih gitu. Pasti kita tuh akan membiarkan barang tersebut bareng sama dia, atau kita akan memberikan barang tersebut, kan gitu ya, menjadikannya tetap dalam kenikmatan itu, gitu. Nah, mulai besok mama akan tambahin uang jajan kamu. Mama makasih ya ma. Besok-besoknya lagi mah makasih ya ma. Besoknya lagi tiap dikasih mama makasih ya ma. Mama baik, terima kasih ya ma. Kan kita jadinya senang. Tapi beda dengan orang yang misalnya gitu ya, nak besok mau kasih tambahan nih uang jajannya sama kamu. Berapa mah? Ya asalnya 10.000, besok naik nak jadi 13.000 misal gitu ya. Tadi berapa saya bilang? Bener kan? 10 jadi 13, bener kan? Anak kita ngomong kayak gini, ya ampun mah, tuh mah si itu mah, dia mah dapat uangnya mah tiap pagi mah 100.000, misalnya gitu ya. Nah ini kan kita nih gara-gara dia ngomong kayak begitu, kita akan bilang yang, nih anak kagak ada untungnya, udah deh nggak jadi mama, gitu, ya kan? Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, perlu bagi kita untuk bersyukur lidawamin ni'am, agar kenikmatan tersebut tetap ada sama kita. Nanti saya akan bahas nih kenikmatannya apa-apa aja nih. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian yang keduanya, kenapa kita perlu bersyukur? Kan karena dua hal tadi ya. Satu, biar nikmatnya tetap, yang kedua biar ditambahin.
Orang yang bertambah, orang yang bersyukur, kita demen nambahin kenikmatan sama dia. Anak kita aja, misalnya gitu, tiap kita kasih apaan, dia terima kasihnya luar biasa. Rasa-rasanya pengen kita kasih mulu, kan gitu. Nah, nih mama kasihin kamu sepatu ya gitu. Ya ampun mama cantiknya, makasih ya mama yang luar biasa. Mudah-mudahan mama tambah berkah, misalnya gitu. Itu teman-teman sekalian, kalau kita pergi keluar kota langsung tuh nyari hadiah apaan ya, biar digirang, biar dia seneng, kan gitu. Kebayang kalau misalnya ada anak gitu dikasih sepatu, terus pas dilihat, ih jelek, ditendang sama dia. Kita akan bilang yang, sini mama ambil lagi sepatunya. Kamu nih gak tahu terima kasih, kan gitu. Maka teman-teman serius sekalian, Allah juga gitu. Makanya katanya Allah SWT, la in syakartum, kalau kamu syukuri akan aku tambah. Kalau kamu tidak mensyukurinya, maka azabku akan sangat pedih. Apa azabnya yang dimaksud di situ? Diambil kembali kenikmatan tersebut, teman-teman sekalian. Boro-boro ditambahin, dan diambil lagi nikmatnya. Jadi kalau ada suami bilang, ya Allah, saya tuh seneng banget punya istri seperti kamu. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati teman-teman, ntar ditambahin. Ini tambahin ya. Dia bersyukur tambahin dong. Jadi 2, jadi 3 gitu. Kalau gitu mendingan suami kita jangan syukur ya Ustaz. Nggak ditambahin itu macem-macem bentuknya ya, nggak selalu jumlah, bisa jadi kualitas, kan begitu? Nah, bisa jadi kitanya akhirnya sama Allah dijadikan semakin soleha, istrinya biar 1 tapi banyak, biar 1 tapi gede, biar 1 tapi benar-benar mencukupi, begitu ya. Nah itu teman-teman sekalian yang saya muliakan. Jadi kita syukuri semua kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. 1, biar kenikmatannya tetap langgeng. Yang kedua, biar kita ditambahi dengan kenikmatan yang seperti itu. Lawannya syukur apa sih? Kufur ya, kufur. Kafir itu sebenarnya sama tuh, kufur. Apa itu kufur? Ketutupan. Kafaro itu, cover tuh, makanya bed cover ya. Emang bener Ustazah? Nggak tahu, saya ngarang. Soalnya kan kafir kan bahasa Arab. Kalau cover kan bahasa Inggris. Baik teman-teman sekalian, saya muliakan, tertutupi, begitu ya. Tertutupi dari apa? Tertutupi dari melihat kenikmatan yang ada, sehingga jadi akhirnya kayak berasa nggak ada kenikmatan yang dia dapat gitu ya. Jadi gampangannya kayak begini nih teman-teman sekalian. Mohon maaf, boleh ambil gelas? Iya. Nih teman-teman sekalian, saya punya air di gelas ini nih. Nah, berapa banyak? Setengah ya. Orang-orang yang bersyukur itu melihat setengah yang terisi. Sementara orang-orang yang kufur nikmat, ngelihat setengah yang kosong. Jadi dia ngelihatnya yang kurangnya. Kalau orang yang bersyukur ngelihatnya yang adanya, gitu ya. Jadi kalau kemudian yang bangsaan apa-apaan ngeluh mulu, yang nggak ada dikeluhin mulu, gitu ya. Perasaan hatinya kayak kurang mulu. Nah dia nih. Termasuk diantara kelompok orang-orang yang kata Allah SWT, innal insana lirabbihi lakanud. Kanud nih dia nih, kanud. Apa itu kanud? Tidak pandai berterima kasih, sukanya berkeluh kesah. Jadi sekalian, jika engkau menjadi orang yang seperti itu, segeralah cari keselamatan diri, karena orang yang tidak pandai berterima kasih dengan apa yang Allah SWT berikan padanya, ada dimanapun, dalam keadaan apapun, yang akan dia lihat hanyalah yang kurang-kurang, sehingga hidupnya nggak akan pernah merasa bahagia.
nggak akan pernah merasa bahagia. Teman-teman saudara sekalian, kaya belum tentu bagus, tapi merasa kaya bagus. Merasa kaya bagus. Miskin belum tentu jelek, belum tentu bagus juga, tapi merasa miskin pasti jelek. Jelas nggak nih? Jelas nggak nih? Saya ulangin. Kaya belum tentu bagus, belum tentu jelek juga, tapi merasa kaya bagus. Merasa kaya, merasa cukup gitu, merasa cukup maksudnya. Enggak, alhamdulillah ya. Enggak, saya mah enggak perlu minta-minta sama orang. Wah, enggak perlu saya. Enggak perlu berhutang, saya udah cukup semuanya, alhamdulillah. Gitu kan? Ada seragaman dijual, kredit. Bayar berapa kali gitu kan? Enggak lah, saya mau banyak baju saya. Nggak apa-apa kan? Saya boleh nggak hadir nanti ke maulidnya nggak pakai seragam? Oh boleh aja kan gitu. Ada nggak satu pengajian kalau nggak pakai seragaman nggak boleh datang? Nggak ada. Kalau ada bilang sama saya. Emang kenapa Ustazah? Nggak apa-apa biar saya tahu aja. Nggak mau ngapa-ngapain ternyata ya. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, gitu ya, merasa cukup, merasa kaya, merasa kaya gitu maksudnya, cukup udahan gitu, nggak ada lagi yang itu bagus teman-teman saudariku sekalian. Maka syukur ini bukan orang yang bersyukur, bukanlah orang yang udah diberi semuanya kemudian dia bersyukur, bukan. Orang yang bersyukur, orang yang melihat selalu pada sisi yang penuh, sehingga dia kemudian tak henti-henti mensyukurinya. Sampai bahkan di antara mereka ada yang kebingungan mesti minta apa lagi gitu. Udah banyak banget nih yang ada aja saya nggak bisa syukurin. Terus suruh minta apa saya? Nggak ngerti saya. Nah ini teman-teman saudaraku sekalian, karunia. Jika ada orang punya hati kayak begitu itu karunia. Dan sebelum saya lanjutkan, bolehlah saya cerita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Jadi ada seorang cerita sama saya, dia habis ketemu orang paling kaya lah gitu ya di negeri seberang sana, kaya raya, sampai yang mata uangnya aja tuh beda sama orang di negerinya. Beneran nih. Iya loh, jangan dikirain mata uangnya orang kaya sama kita. Itu duitnya aja perlu potong-potong dulu gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, saya mengatakan kaya raya. Dari kayanya itu dia punya anak perempuan koleksi mobil-mobil mahal, mobil-mobil mewah. Sampai buat koleksinya tuh punya gedung tersendiri buat nyimpen mobil-mobilnya, lebih dari 300-an mobil. Tiap hari di starter. Starter doang. Kalau ngelihat orang terlalu kaya jadi agak yang nih aneh ya. Makanya yang nggak mau dianggap sebagai orang aneh udah biasa-biasa aja. Nggak usah jadi orang kaya-kaya amat, bingung kita. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, udah habis ngelihat kekayaan yang kayak begitu, pas dia pamit nih yang cerita sama saya nih, teman saya nih, dia bilang kayak begini nih. Dia bilang, "Datuk." Ketahuan manggilnya Datuk. Orang mana berarti? Dia bilang, "Datuk, saya senang banget nih habis ketemu sama Datuk. Nih Datuk adalah orang paling kaya yang pernah saya kenal." Katanya, dia bilang kayak gitu. Datuknya ngomong kayak gimana? "Saya belum kaya." Belum kaya, kecian amat. Kecian amat. "Saya belum kaya. Kalau saya sudah kaya saya akan berhenti bekerja. Tapi saya belum kaya karenanya saya akan terus bekerja." Teman-teman sekalian, dia nih cerita juga. Satu hari dia kerja gitu ya. Nyari-nyari beberapa buah di pedalaman Jawa Barat. Satu waktu dia ini kemudian lagi hujan, sehingga akhirnya sekalian nyari naungan, sekalian masuk masjid karena memang azan telah berkumandang. Dia mau sholat di situ, laki-laki ini ya. Jadi waktu dia sholat, karena dia hidungnya mancung dan memang di belakang namanya ada marganya, ada kayak saya kan alidrus, meskipun hidung saya nggak mancung. Oh, saya harus bersyukur.
Dung saya mancung, tapi mancungnya nggak terlalu kelihatan. Mancungnya ke dalam. Teman-teman sekalian, saya muliakan. Akhirnya sama mereka nih, sama orang-orang itu diminta buat jadi imam. Oke lah, dia bilang. Dia pun jadi imam. Habis selesai jadi imam, begitu ya. Habis jadi imam, dia kemudian bilang, saya kan udah jadi imam nih. Ayo yang biasa ngimamin, mimpin doa. Doa habis sholat. Iya nih, si bapak ini nih, ayo pak, pimpin kita doa. Angkat tangan nih dia nih. Angkat tangan. Lama doanya gak keluar-keluar. Bukannya doa yang keluar malah isak tangis. Dari yang asalnya kayak gitu sampai yang nangis bener-bener. Sampai orang kemudian, kenapa sih nih? Bubar atu-atu. Makmumnya bubar atu-atu. Jadi kalau jadi imam jangan kelamaan doa. Tinggalin makmum. Teman-teman sekalian, makmumnya bubar atu-atu, tinggal dia nih teman saya nih kebingungan gitu kan. Ya Allah, ini nggak enak nih saya nih bikin dia nangis nih. Jadi dia kemudian hibur, Pak, Bapak nggak mau doa nggak apa-apa tapi jangan nangis. Hiburannya nggak asik. Bapak nggak mau doa nggak apa-apa Pak, tapi jangan nangis ya kan nggak enak sama Bapak. Nggak apa-apa Pak kalau nggak doa. Terus dia ngomong kayak begini nih. Gak. Ini yang akangnya nggak habis-habis nih. Ingat sesuatu kayaknya. Oh enggak ya. Jadi teman-teman sekalian, dia bilang kemudian orang itu habis tinggal berduaan nih. Dia ngomong kayak begini. Saya tuh bingung katanya. Udah agak mendingan gitu nangisnya. Saya tuh disuruh doa. Saya suruh minta sama Allah. Saya mesti minta apa? Saya mesti minta apa? Saya sudah diberi semuanya. Saya punya rumah, saya punya tanah. Dia bilang, saya punya istri, saya punya anak, saya punya kehidupan. Alhamdulillah, semuanya ada. Hasil panen ada. Tanah saya tanamin jagung, keluar jagung. Ya iyalah. Masa tanam jagung keluar duren? Teman-teman saya sekalian, cuman maksudnya perkataan dia seperti itu tuh dia maksud bener-bener menohok nih bagi teman saya. Ini dia bilang, ya Allah ada orang gitu ya dikasih kaya raya sampai duitnya nggak berseri. Teman-teman saya sekalian, kita nggak ngerti cara ngitung nyebut angkanya itu apa, begitu ya. Dia merasa bahwa dia belum kaya. Akan tapi ini ada orang rumahnya kecil, petani kok dia, punya ladang kecil. Bukan orang mampu dia, punya istri, punya anak-anak. Dia mensyukuri sampai ketika disuruh minta, suruh doa, dia kebingungan suruh minta apa. Karena semuanya sudah Allah kasih katanya. Semuanya sudah Allah kasih. Saya harus minta apa lagi? Dia bilang saya gak ngerti harus doa apa. Karena Allah sudah memberi kepada saya semuanya. Yang ada aja setengah mati saya mensyukurinya. Gak ngerti cara saya mensyukurinya. Saya harus minta apa lagi kepada dia. Masya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, jangan kemudian dibilang, ya iyalah dia bersyukur apaan yang dia gak punya. Enggak gitu. Kalau saya mau syukurin dari apa? Enggak gitu teman-teman saudariku sekalian. Enggak gitu sekali lagi. Masalahnya bukan pada apa yang Allah berikan padamu, tapi bagaimana hatimu menerimanya. Bagaimana hatimu menerimanya. Sekali lagi bukan pada apa yang Allah berikan padamu, tapi pada bagaimana hatimu menerimanya. Kalau engkau sibuk melihat kepada yang terisi, maka akan sibuk pula lah hidupmu dengan mensyukurinya daripada berkeluh kesah atas apa yang tidak engkau miliki. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah, saya balik lagi kepada pembahasan kita. Syukur itu dari apa? Dari kenikmatan. Ya, syukur dari kenikmatan. Kalau ujian, kalau sabar dari ujian, dari 3 hal yang kemarin saya bahas kan. Ingat kan? Nanti kalau nggak ingat saya balik lagi nih ke bab sabar. Sabar ngerjain taat, sabar ninggalin maksiat, sama sabar terhadap apa yang tidak menyenangkan kan gitu.
Nah kalau syukur nih dari apa? Dari kenikmatan teman-teman sekalian. Tapi tunggu dulu. Kenikmatan itu ada kenikmatan dunia, ada kenikmatan beragama. Yang mana kenikmatan dunia ini kalau bagus jalaninnya bisa membawa kepada keselamatan agamamu. Dan kenikmatan-kenikmatan agama jika engkau benar-benar mensyukurinya juga akan membawa kepada kebahagiaan terindah dalam akhiratmu. Jadi kalau bicara tentang mana yang lebih gede, nikmat dunia, nikmat agama. Nikmat agama tentu saja jauh lebih besar. Kenapa? Sebab nikmat dunia Allah kasih man yuhib wa man la yuhib. Ada yang dikasih sama Allah yang kepada orang yang dia cinta, ada juga yang dikasih kepada orang yang dia nggak cinta. Nikmat dunia nih. Teman-teman sekalian, kalau kamu punya barang bagus, sangat kamu sukai, sangat kamu sayangi, adakah kamu akan memberikannya kepada musuh-musuhmu? Enggak. Adakah kamu akan memberikannya kepada orang yang gak dekat denganmu? Enggak. Tapi kalau barang-barang biasa aja yang gak terlalu berharga bagimu, mau sedekah misalnya kayak gitu ya, kita sama siapa aja gak apa-apa kita kasih. Tapi misalnya sayang bener nih sama jam tangan, misal gitu ya, waduh udah paling kita suka deh modelnya, udah kita tungguin sampai 10 tahun. Gak ada. Misalnya gitu, teman-teman sekalian punya iPhone terbaru 6 Plus misalnya gitu ya. Oh bukan 6 Plus, 9 Plus. Belum ada yang punya, sampai yang nyiptain aja belum ada. Kita udah punya duluan. Misal gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini barang sangat amat berharga bagimu. Misalnya, sangat amat berharga bagimu. Adakah kamu akan memberikannya kepada sembarang orang? Enggak. Itu sebabnya ketika kita lihat ada loh orang enggak sujud kayak secara materi. Ada apa enggak? Ada. Ada orang yang bahkan meyakini Tuhan lain selain Allah, tapi bisa pergi ke luar negeri, jalan-jalan, piknik kemana-mana. Ada apa enggak? Ada, gitu ya. Berarti hal-hal yang seperti itu kita tahu adalah merupakan kenikmatan yang kelas-kelasnya rendah lah sebagai kenikmatan. Gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, adakah orang, mohon maaf, orang kafir bangun di tengah malam kemudian merasakan nikmatnya anugerah Allah mengalir air matanya? Nggak ada. Bahkan adakah orang ahli maksiat yang berada dalam kemaksiatannya seperti itu? Nggak ada. Adakah di antara orang yang Allah nggak terlalu cinta sama dia, maksudnya orang yang entah kafir, entah sesat, entah berada dalam keadaan ahli maksiat misalnya begitu ya, duduk terpekur mengingat Nabi Muhammad kemudian keluar air mata kerinduan dari kedua matanya? Ada apa nggak kira-kira? Buat kita tahu mana sih nikmat yang sangat besar yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tercinta, dan mana nikmat istilah katanya ecek-ecek gitu ya, yang Allah SWT kasih bahkan kepada orang paling kafir di atas muka bumi sekalipun. Jika engkau menganggap bahwa kenikmatan itu yang paling besar adalah nikmatnya materi, Fir'aun dibeli lebih banyak daripada Nabi Musa. Jika engkau menganggap bahwa kenikmatan materi itu adalah yang paling utama Allah SWT berikan di kehidupan dunia ini, ketahuilah Abu Jahal, Abu Lahab diberi nikmat yang lebih besar daripada Nabi besar Muhammad. Tapi kan bukan gitu nikmat yang besar. Allah selalu menyebut Nabi Muhammad sebagai an'amallahu alaihim, hamba-hamba yang dikasih nikmat paling besar. Maka nikmat yang paling besar itu bukan yang seperti itu. Bukan yang seperti itu. Nah ini saya mau golong-golongkan nikmat ya. Jadi nikmat itu ada yang duniawi, ada yang dini. Ada yang nikmat secara dunia, ada nikmat secara agama. Teman-teman sekalian, nikmat yang secara duniawi itu dibagi dua. Nikmat dunia itu dibagi dua. Satu ada yang berupa pemberian, yang kedua ada berupa pencegahan. Allah ngasihnya ada yang berupa pemberian, ada yang berupa pencegahan. Gitu kan? Yang berupa pemberian itu ada yang diberikannya
ke badan kita, seperti kesehatan, seperti pandangan mata yang jelas, gitu kan? Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Rupa yang bagus, gitu kan? Badan yang sehat, gitu. Kulit yang nggak gatelan, gitu. nggak kudisan, misalnya seperti itu. Nah, itu semuanya adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke badan seseorang. Ini udah kegambar belum? Nikmat dibagi dua, agama sama dunia, ya. Yang nikmat dunia dibagi dua, ada yang berupa kemanfaatan, ada yang berupa pencegahan, ada yang berupa pemberian, Allah ngasih gitu, kemanfaatan gitu ya. Ada juga yang berupa pencegahan. Baik, yang berupa pemberian tadi itu, ada yang dikasih pemberian tersebut kepada secara badan kita ya, secara badan kita gitu. Dikasihnya semuanya lah gitu. Bahkan nikmat-nikmat yang kecil-kecil, rambut yang bagus, misalnya seperti itu ya, kulit yang bagus, urat ini apa segala macam. Itu aja teman-teman saudaraku sekalian, kalau kita liatin nggak habis-habis loh. Banyak banget loh itu, banyak banget. Mata ini ya ampun sekecil itu loh, ngelihat segala macam rupa warna, iya kan? Dari mata yang sekecil ini aja kita bisa lihat dan bisa langsung paham orang ini lagi senang, orang ini lagi sedih gitu. Oh, mukanya ini cantik tapi manis, yang ini cantik tapi pahit, yang ini tahu gitu, masya Allah. Oh, makanan ini enak nih, makanan ini nggak enak, hanya dari pandangan mata, luar biasa bener kan? Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, dari nikmatnya mata aja itu Allah SWT ngasih kepada kita kenikmatan, nggak bisa kita syukurin, nggak bisa kita syukurin. Yang kedua, nikmat yang berupa syahiyah, berupa kesenangan hidup di dunia. Kesenangan hidup di dunia dikasihnya kepada kita, misalnya orang tua yang baik. Nikmat atau bukan? Nikmat. Dikasihnya kita pasangan hidup yang baik. Nikmat atau bukan? Nikmat teman-teman sekalian. Dikasihnya kepada kita pasangan hidup yang ganteng. Nikmat atau bukan? Nikmat atau ujian? Nikmat atau ujian itu? Ya, nikmat juga, ujian juga ya. Nikmatnya alhamdulillah nggak usah pakai nonton sinetron Turki. Kita tontonin laki kita aja. Ujiannya rada susah jaganya. Baik teman-teman sekalian, tuh nikmat dunia gitu. Nikmat yang jatuhnya bukan nggak secara langsung kepada badan kita. Nikmat dikasih anak gitu ya. Nikmat dikasih harta, nikmat dikasih uang, nikmat ada pakaian bisa kita pakai, ada rumah bisa kita tinggali. Itu kenikmatan yang syahiyah. Semuanya, ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, tapi semua dari kita dikasih. Bukan begitu? Kasih banyak medikit. Nah, itu tinggal bagaimana cara melihatmu aja. Tapi sebenarnya semua hamba Allah SWT dikasih. Dan kalau bicara tentang dikasih, Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu. Ini ngasihnya dikit aja, ini yang ini kasihnya rada banyak kan, ini kasihnya begini, dikasihnya begitu kan gitu. Jangan suka maksa-maksa, nanti jatuhnya jadinya nggak bagus. Katanya Nabi Muhammad, ini tentang urusan duniawi nih ya, syahiyah ini tadi ya, suatu yang kelihatannya menyenangkan gitu, yang diinginkan sama semua orang dari materi. Teman-teman sekalian, kata Nabi Muhammad, qalil yakfik wala kathir yutghik. Qalil yakfik wala kathir yutghik. Hadis rawahu Abu Dawud tentang Tha'labah yang minta dikasih kaya. Kata Nabi Muhammad, udah deh Tha'labah, mending kamu tuh dikit tapi cukup daripada banyak membuatmu terlena, banyak melalaikanmu, gak bagus kan gitu ya. Makanya teman-teman sekalian, kita minta sama Allah SWT agar tidak terfitnah dengan dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu nikmat dunia. Kemudian nikmat yang tadi juga ada nikmatud dafa, nikmatnya dicegah. Kan gitu. Tadi ulangi lagi, nikmat dibagi dua, dunia sama agama. Nikmat dunia ada dua,
Nikmat yang berupa pemberian, nikmat yang berupa pencegahan. Tahu ya, ngasih begini, ngalang begini, kan gitu ya. Mencegah begini gitu. Nah, yang berupa pemberian ini dua hal juga. Ada yang jatuhnya langsung ke badan kita. Ini nih semuanya nih. Ada yang di luar badan kita dari apa yang tadi telah saya sebutkan. Nah, nikmatud dafa, nikmatnya pencegahan dari Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada dua juga. Ada yang pencegahannya di badan, ada yang pencegahannya Allah cegah kita dari kejahatan, dari hal-hal yang buruk menimpa kita. Kita nggak dikasih sakit, kita dicegah dari kecelakaan, kita dicegah. Itu kan juga kenikmatan. Benar apa enggak teman-teman saya sekalian? Ya Allah, ya Allah. Saya pernah ada di jalanan, kemudian begitu pas tuh ada 2 truk depan saya terjun ke jembatan perbatasan antara Grogol sama itu tuh sama bandar udara. Dung, ya ampun, sampai kepalanya si truknya itu di bawah gitu, dianya di belakang. Itu kalau misalnya pas yang di belakangnya persis, nih kita ada di belakangnya dia lagi. Kalau yang pas di belakangnya persis, wah udah kan kaget tuh kan, ketabrak juga akhirnya. Alhamdulillah Allah cegah gitu kan. Nah ini kan ada banyak juga kejadian-kejadian di sekitar kita yang Allah mencegah kita dari tertimpanya keburukan-keburukan. Kan begitu ya? Dari tertimpanya keburukan-keburukan itu juga salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Begitu kadang-kadang nih dikasih sama gitu, tapi Allah cegah kepada sebagian orang. Kemarin saya dari pesawat dari Singapura ke Jakarta. Udah baik-baik, udah bagus-bagus nih. Pas saya sepanjang jalan enggak tidur. Tapi begitu mau landing, mata kayak ada lemnya. Tahu mata ada lemnya gak? Oh, gitu ya. Ngantuknya tuh luar biasa. Saya bilang gitu sama teman saya bilang, saya kayaknya ngantuk banget deh. Dia bilang, dia sepanjang jalan, karena memang malam, dia sepanjang jalan tidur. Waktunya mau landing, dia bangun. Kan orang normal begitu ya. Saya malah kebalik gitu. Sepanjang jalan saya nggak ngantuk, nggak tidur sama sekali. Pas giliran mau landing, ya ampun ngantuknya saya gitu. Udah ada pengumuman tuh, silakan tegakkan sabuk pengaman yang gitu-gitu gitu kan. Saya ngantuk banget nih, saya mau tidur ya gitu. Terus teman saya bilang, Ustazah nih ada-ada aja deh. Pas giliran mau landing malah ngantuk. Iya nanti bangunin ya, saya jangan ditinggal di pesawat ya. Iya deh Ustazah. Itu begitu pas mau landing itu saya masih sempet dengar omongan si siapa namanya pilotnya gitu ya, ngomongin kayak begini nih. Mohon maaf ada gangguan teknis, gangguan pendaratan. Ada gangguan pendaratan, karenanya kita akan berkeliling di langit Jakarta sampai diharapkan gangguannya terselesaikan. Semua panik kecuali saya. Saya dengarnya, alhamdulillah bisa lamaan tidur. Gitu, karena yang kebayangnya sama saya kayak begini nih. Oh, di bawah nih lagi ada yang mendarat duluan gitu ya. Jadi kita ngantri. Saya dengarnya kayak gitu aja. Ya, enak nih, ya ampun nambah tidur gitu. Abis itu saya udah nggak sadar apa-apa lagi sampai turun. Sampai selamat dek gitu ya, turun gitu, sampai ya gitu kan, alhamdulillah gitu. Semua mukanya orang di pesawat tuh tegang semua. Kenapa gitu? Teman-teman sekalian, pencegahan Allah itu luar biasa bener indahnya dalam kehidupan kita. Jadi yang namanya nikmat tuh kadang-kadang kayak gitu tuh, yang kecil-kecil. Sampai kan sebelum nyampe di bandara gitu ya, sebelum nyampe di bandara naik bis gitu, nyampe ke sana. Itu sebis tuh ceritanya udah yang panik-panik. Saya udah sempat lepas sepatu karena saya pikir mau pendaratan darurat di air. Saya dengarnya alhamdulillah taunya sekarang. Kalau enggak paniknya kayak apa? Secara saya nggak bisa berenang. Ya Allah, ya Allah. Ada malah sekeluarga ngomong kayak begini nih. Ya alhamdulillah ya
Kita berangkatnya sekeluargaan semua. Ayahnya ngomong kayak begini, emang kenapa nak? Ya kalau kita mati kan gak ada yang kehilangan ya. Ya Allah, luar biasa benar. Saya kemudian nanya nih, emang tadi kenapa sih? Ya Allah Ustazah, kata teman saya nih, emang Ustazah ini dijaga ya sama Allah. Katanya kayak begitu. Panik setengah mati tadi Ustazah di jalanan. Maksudnya di pesawat tadi itu. Ternyata Ustazah lost kontak. Apa itu? Jadi sinyalnya putus sama darat gitu. Dan itu sampai pernah katanya dibalikin lagi. Dibalikin lagi ke cari bandara yang sinyalnya ada gitu. Dan kalau nggak ada mereka nggak akan pernah berani seininya ya pendaratan darurat di air kayak begitu gitu loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dibikin ngantuk. Jadi teman-teman saudariku sekalian, saya mau pencegahan Allah Subhanahu wa taala kadang tuh nggak harus dengan sesuatu yang besar-besar. Begitu kan? Saya pernah dengar cerita langsung dari pelaku, langsung dari korban, apa pelaku? Maksudnya yang terkena kejadian terus yang bersangkutan. Jadi yang nyangkut gitu. Teman-teman saya ikut sekalian, kejadian tsunami. Ingat gak? Ingat gak? Kejadian tsunami di Aceh. Teman-teman saya ikut sekalian, dia adalah pelanggan Tupperware. Waktu kejadian tsunami, gitu kan air masuk, buok, dia nabrak lemarinya Tupperware. Akhirnya lemarinya Tupperware itu terbuka. Kemudian ada satu semacam baskom gitu ya, keluar dari Tupperware tersebut, ngangkat dia, set. Di antara semua keluarganya yang meninggal dunia terselamatkan berkat Tupperware. Ya Allah, cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan luar biasa benar. Sampai saya bilang, Mbak, kalau mampu Mbak kerja sama Tupperware. Sebagai balas budi. Maka teman-teman saudaraku sekalian, saya mulai cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Bahkan Nabi Muhammad diselamatkan dengan sarang laba-laba. Bahkan Nabi Muhammad diselamatkan dengan sarang burung yang kemudian tidak menetas. Di malam beliau bersembunyi di gua Hira mulu. Gua apa? Gua Sur. Asal gua Hiro aja pokoknya. Ini kalau ujian modelnya nggak ada yang lulus. Baik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Jadi itu ya, kenikmatan dunia ada yang berupa pemberian, ada yang berupa pencegahan. Nah teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, pencegahan itu ada yang langsung ke badan, ada yang dicegah kita dari kejahatan orang, dicegah dari gitu kan, dicegah dari dikuasai sama orang jahat. Kalau punya suami jahat kan akhirnya jadi susah gitu hidupnya. Itu Allah cegah kita dari keburukan-keburukan yang ada di sekeliling kita. Baik teman-teman sekalian, yang nikmat agama gitu ya. Yang nikmat agama itu ada dua juga. Satu nikmat taufik. Saya nggak punya taufik khusus, saya punyanya Salim. Bukan, maksudnya bukan suami, bukan. Nikmat taufik sama yang kedua nikmatul ismah. Nikmatul ismah. Saya mau serius ngajar bercanda mulu. Baik, teman-teman sekalian, nikmat taufik sama nikmatul ismah, ya. Apa itu taufik? Nikmat kemudahan mengerjakan kebaikan. Nikmat kemudahan mengerjakan kebaikan. Ini teman-teman hadir di sini ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala membuatmu bisa hadir di tempat ini. Yang enggak dapat taufik banyak. Yang dapat cuman niatnya doang juga ada gitu. Nah teman-teman nih ada yang dikasih taufik niat baik buat hadir dan juga hadirnya gitu kan. Ada juga yang nggak niat kemudian datang. Jadi dia dapatnya cuman pahala hadirnya doang, nggak dapat pahala niat kebaikannya. Makanya kita kalau mau ngerjain kebaikan tuh diniat-niatin dulu. Saya besok mau hadir ngaji gitu kan. Nah itu baru saya besok mau hadir ngaji. Dapat pahalanya tuh udah. Karena niat itu udah berpahala. Niat baik udah berpahala. Tapi niat buruk belum dapat dosa. Alhamdulillah. Gitu ya. Saya besok gak mau ngaji gitu. Enggak tuh.
nggak dapat dosa. Gitu kan, saya besok mau nongkrong di mall, misal gitu, mau ngeliatin yang bening-bening, itu nggak dapat dosa. Jadi yang namanya saya besok mau ngomongin orang, gitu ya, mau ngomongin orang niat. Nah itu teman-teman saya sekalian, itu nggak dosa tuh, nggak dosa kecuali sesudah melakukannya. Tapi kalau niat kebaikan, udah dapat pahalanya. Paling kalau kayak ini, saya besok mau ngajak, kemarin nih, saya besok mau ngaji ya. Saya besok mau ngajakin teman buat ngaji ya. Nah, dapat lagi tuh, gitu ya. Kalau kemudian dia ngajak beneran, dia dapat lagi pahalanya. Terserah temennya mau jadi ikutan ngaji apa enggak, gitu kan. Kalau kemudian temennya jadi ikutan ngaji, sepanjang ngajinya temennya, dia juga ikutan dapat pahalanya. Cakep bener, gitu ya. Ya Allah, jadi semakin banyak orang yang kemudian mendapatkan kebaikan tersebut, semakin banyak pula lah nilai pahala yang dia dapatkan. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, itu namanya nikmat taufik, nikmat mengerjakan kebaikan. Dudukmu di majelis ini, baca sholawatmu di tadi itu, baca yasinmu di pagi hari tersebut tadi itu semuanya ada nilai pahalanya semua. Nggak ada yang ketuker, semuanya lengkap, hitung-hitungannya pas semuanya. Nggak ada sedikit pun satu huruf yang terlewat dari pahalanya. Gak ada 1 detik 1 menit yang terlewat dari pahalanya. Semuanya ada. Innallaha la yadhi' ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Gitu ya. Nah teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang kedua nikmatul ismah. Apa tuh nikmatul ismah? Nikmatnya tercegah dari perbuatan dosa. Gitu. Jika ada orang habis selesai ngaji kemudian nyari sendal yang bagusan, gitu ya, dia dapat nikmat taufiknya ngaji, tapi dia nggak dapat taufik ismah dari mengambil barang yang bukan hak miliknya tersebut, gitu kan. Ngaji nih gitu, tapi kemudian sepanjang majelisnya hanya ngobrol sendiri, sibuk sama handphone, gitu ya misalnya, gitu ya. Udah nggak tahu nih, nggak didengerin sayanya gitu, saya mah nggak apa-apa. Gak biasa, gitu ya. Nah, tapi itu artinya dia cuma dapat nikmat taufik, tapi nggak dapat nikmatul ismah, nikmat tercegah dari keburukan-keburukan. Karena kan semua hal yang memalingkanmu dari kebaikan adalah keburukan, begitu ya, teman-teman saudara sekalian. Apaan aja gitu, macam-macam. Ngaji juga, tapi pacaran juga. Misal, berarti dia dapat pahala taufik, dapat nikmat taufik, tapi nggak dapat nikmatnya isma. Ngaji juga, tapi berani juga sama suaminya, gitu ya. Nah itu berarti ya gitu, dapat nikmat taufik, tapi nggak dapat nikmatnya isma. Ngaji juga, tapi hobi nyubit anak nggak kelar-kelar. Hobi njewer telinganya, hobi marah-marah nggak selesai-selesai juga. Berarti itu taufik ada juga, tapi ismahnya nggak dia dapatkan, gitu ya. Jadi nikmatnya agama juga terdiri dari 2. Nah sekarang kita bicara tentang syukur. Syukur dari apa? Dari semuanya. Makanya kalau kita liatin, nikmat badan aja udah kayak apaan, nikmat di luar badan kayak apaan banyaknya. Nikmat agama dari taufiknya, dari ininya gitu ya. Nikmat tercegah dari sesuatu hal yang buruk berapa banyaknya. Teman-teman saudara sekalian, ini yang katanya Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bakalan pernah bisa terhitung. Enggak mampu kamu menghitungnya. Banyaknya enggak karu-karuan. Saudariku sekalian, hanya ketika kamu pandanganmu kepada yang kosong, sehingga yang banyak tersebut jadi enggak kelihatan. Ada istilahnya dalam pepatah bahasa Indonesia, gajah di pelupuk ya, benar ya? Coba ini bahasa Indonesia saya pelajarannya udah lupa. Gajah di seberang lautan kelihatan. Bukan. Apa sih? Gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Semut di seberang lautan kelihatan, gitu ya. Nah, semut di seberang lautan kelihatan, hebat banget ya. Pakai kacamata apa itu? Jadi teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Maksudnya hal yang besar di depan matamu nih, yang kamu rasakan bolak-balik dalam kenikmatan tersebut, kamu malah nggak kelihatan, nggak nganggepnya, hanya karena fokus kamu terhadap yang kosong, yang kamu nggak punya tersebut. Jadi teman-teman sekalian, ngisinya nih hampir penuh nih, Allah nih, ngisinya nih hampir penuh. Dan Allah SWT ketika membiarkan kosong pun sebenarnya juga untuk menjadikanmu tetap baik. Yang harus disyukuri juga ada yang kosong. Kenapa? Kalau kepenuhan luber, kalau kepenuhan nggak manis, kan begitu ya? Makanya teman-teman sekalian, kita ini juga ada dikasih kosong-kosongnya sama Allah SWT. Itu juga untuk pemanis dalam kehidupan kita, untuk yang bagus-bagus. Cuman masalahnya kita kadang-kadang seringkali fokus kita kepada yang kosong tersebut, sehingga melupakan kepada yang banyak yang Allah SWT kasih kepada kita dari kenikmatan tersebut. Gitu ya, belajar kita untuk melihat yang ada-ada, dan jangan hanya fokus kepada yang tidak ada. Baik saudaraku sekalian, saya muliakan, cara nyukurinnya gimana? Gitu ya, caranya bersyukur sekarang. Teman-teman saudaraku sekalian, cara kita bersyukur gimana nih? Untuk kita menjadi orang-orang yang bersyukur, saudaraku sekalian, dengan 3 hal. Syukur itu dilaksanakan dengan 3 hal. Apa aja itu? Syukur dengan lisan, ini yang paling gampang. Syukur dengan lisan. Gimana caranya? Ucapkanlah senantiasa alhamdulillah. Ngomongnya yang penuh dengan syukur, penuh dengan terima kasih. Lakal hamd ya Allah, alhamdulillah ya Allah, gitu. Teman-teman sekalian, makanya di buku Bidadari Bumi itu, yang ada yang belum baca deh buku itu. Apalagi nih kan libur 2 bulan ya. Artinya ada waktu 2 bulan ya? 2 bulan, 3 bulan? 2 bulan. Ada waktu 2 bulan gak ketemu sama saya tuh, baca aja bukunya gitu ya. Buku-buku yang lain-lain juga yang saya tulis juga. Ada orang di atas muka bumi ini yang bahkan bisa mensyukuri sampai kepada derita, sampai kepada yang gak enak, sampai kepada sakit. Ada orang bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Nih kita nih nikmatnya sehat aja gitu nggak bisa syukurin. Ada orang di atas muka bumi ini dikasih sakit pun masih disyukurin sama dia. Nah, cakep benar. Karena dia melihatnya bahkan yang kosong ini pun juga sebagai sesuatu dari kenikmatan yang Allah SWT berikan kepadanya. Gitu. Nah itu tuh di buku Bidadari Bumi ada cerita tentang wanita di bis. Ya, silahkan dibaca. Yang udah punya bidadarinya diambil lagi, baca-baca lagi gitu, untuk lebih menimbulkan rasa syukur di dalam hati kita, insya Allah. Kemudian teman-teman saudaraku sekalian, lisan, ucapin alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau keluar lisan alhamdulillah, rasa syukur tersebut memenuhi seluruh ruang hatimu, memenuhi seluruh ruang hatimu, sampai engkau bilang, ya Allah, gimana cara saya mensyukuri nikmatmu ya Allah. Kalau saya mengucap alhamdulillah, bukankah itu juga kenikmatan baru, sebab engkau memberi pahala. Sebab ucapan alhamdulillah itu juga keluar dengan taufik dan hidayahmu, yang harus dinikmatin juga, nikmatnya taufik yang harus disyukurin juga. Gitu kan? Gimana caranya ya Allah saya mensyukurinya? Teman-teman saudaraku sekalian, kalau sudah engkau berada dalam kesyukuran terus-terusan, nah itu engkau sudah mencapai hakikat syukur yang diinginkan oleh Allah SWT, yang katanya Nabi Muhammad SAW, ajzuki anis syukri syukru. Ketika engkau merasa engkau tidak mungkin dapat mensyukuri nikmatnya Allah, bahwa nikmatnya Allah tuh gak mungkin disyukurin, gak bisa disyukurin, pada saat yang seperti itulah engkau telah benar-benar bersyukur. Engkau telah benar-benar bersyukur. Ya Allah, lihat diri, alhamdulillah, 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 punya teman-teman yang soleha, alhamdulillah, punya orang tua yang bisa menegur dalam keburukan, alhamdulillah, punya orang tua yang muslimah, alhamdulillah. Itu kan banyak banget loh yang kita diberi oleh Allah SWT tanpa kita mampu mensyukurinya dari kenikmatan. Gitu. Nah itu dengan lisan kita. Nabi lihatin tuh Nabi Muhammad, dikasih senang, alhamdulillah.
Habis minum, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kasih apa-apa aja, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Nabi, cakep benar. Ya Allah, terima kasih atas keadaan apapun yang Engkau tempatkan aku di dalamnya. Aku tahu pasti ini adalah yang terbaik yang Kau berikan kepadaku. Gitu. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ngajarkan kepada kita caranya bersyukur dengan lisan. Kemudian teman-teman saudaraku sekalian, bersyukur dengan hati. Gimana caranya? Memahami bahwasanya nikmatnya Allah SWT begitu banyak. Jadi fokusmu di dalam hatimu terus-terusan kepada karunia yang Allah SWT berikan. Gitu ya. Bahkan ketika engkau tidak diberi sekalipun, oh jangan-jangan ini juga merupakan sebuah nikmat di mana Allah mencegah saya dari berbagai hal yang tidak baik. Kan gitu? Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, saya mensyukuri muka nih, gimana ya Ustazah, muka saya nih kayaknya agak-agak rata gitu. Rata atau rata-rata. Teman-teman saya sekalian, misalnya gitu, alhamdulillah juga, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya nggak dikasih cakep-cakep banget, alhamdulillah, saya belum tentu bisa jaganya. Mohon maaf teman-teman saudaraku sekalian, mohon maaf. Perempuan-perempuan pelacur simpenan-simpenan banyak kan cakep apa jelek? Cakep apa jelek? Cakep. Tuh yang harganya 60 juta. Tahu aja katanya gitu. Ya kan saya juga baca berita. Yang harganya 60 juta buat 3 jam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kira-kira cakep apa jelek? Cakep. Alhamdulillah muka saya nih rata. Gitu ya. Kalau cakep belum tentu bisa jaganya. Benar kan? Bahkan ketika Allah mencegahmu dari kenikmatan-kenikmatan yang berlebih, barangkali itu adalah juga kenikmatan baru, kenikmatan lain yang Allah SWT berikan dalam hidupmu. Kok saya nggak punya mobil ya? Alhamdulillah. Mungkin kalau punya mobil jarang-jarang ada di rumah, nggak punya mobil aja. Begini modelnya. Iya jalan mulu gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi teman-teman sekalian, apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, baik itu pemberian maupun pencegahan, selalu adalah kenikmatan yang perlu untuk kita tafakuri sekaligus tentu saja kita syukuri. Syukuri gitu. Jadi jangan dulu-dulu menghukumi bahwa ya ampun, kesel deh misalnya kayak gitu. Duh, itu jangan dulu. Jangan-jangan itu adalah sebuah kenikmatan yang lain yang Allah hendak berikan kepadamu. Setidak-tidaknya kenikmatan untuk diberi pelajaran, kenikmatan diberi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dicopet, alhamdulillah. Gimana caranya tuh Ustazah? Mungkin Allah mencegahmu dari memakan harta haram, mungkin di dompetmu ada uang haram. Kita nggak tahu teman-teman saudaraku sekalian. Mungkin Allah mencegahmu, kan begitu ya? Udah aja gitu. Kayak katanya Nabi Muhammad SAW waktu hilang sendal, Nabi angkat tangan. Padahal tuh sendal atu-atunya, dua-duanya. Atu-atunya berdua-duanya. Sepasang-sepasangnya yang Nabi Muhammad punya. Ya cuma itu-itunya yang Nabi Muhammad punya, itu sendal. Gak ada gantinya gitu. Nabi angkat tangan. Ini kita nih ya, sendal punya banyak, hilang atu kan gak apa-apa. Saudariku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad angkat tangan. Ya Allah, kalau yang ngambil sendal tersebut adalah orang miskin, yang gak punya sendal, berkahilah sendal itu di kakinya ya Allah. Gitu tuh Nabi. Gimana kalau kita hilang handphone doa kayak gitu juga? Ya Allah, kalau ternyata dia adalah orang yang bukan orang miskin, artinya dia punya sendal, berarti kan dosa, berarti kan penyakit. Teman-teman sekalian, Nabi masih juga bukan kemudian bikin, ya Allah tuh kaki biarin. Enggak ada kayak doanya kita kalau hilang sendal. Nabi Muhammad bilang ini, ya Allah kalau emang dia orang yang sebenarnya mampu, tapi kemudian dia tetap ngambil sendal saya, ya Allah jadikanlah ini dosa terakhir dalam hidupnya. Gitu.
Jadikan ini dosa terakhir dalam hidupnya. Teman-teman sekalian, semuanya udah ada takarannya kok, jadi tenang-tenang aja. Ya, semuanya adalah kenikmatan. Semuanya adalah kenikmatan. Maka bagian dari kesyukuran di dalam hatimu memahami hal ini. Memahami hal ini, bahwa apapun yang Allah SWT berikan adalah sebuah kenikmatan yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Bahkan ketika ada orang di sekeliling kita meninggal dunia yang sangat kita sayangi, Nabi nyuruh kita ngomongnya kayak gimana? Alhamdulillah ala kulli hal. Baru kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Saudara sekalian saya muliakan, kemudian yang ketiga, dan ini yang enggak kalah pentingnya, syukur tadi yang pertama pakai apa? Lisan. Syukur yang kedua pakai apa? Hati. Syukur yang ketiga pakai hati dengan memahami bahwasanya semua adalah Allah yang memberikan. Semua kenikmatan adalah Allah SWT yang memberikan. Kemudian yang kedua, bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik yang seharusnya kita syukuri. Kemudian yang ketiganya, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, dengan anggota tubuh. Caranya dengan menjalankan dalam kehidupan kita ini semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Matamu jangan dipakai maksiat mulu, bagian dari kesyukuran. Telingamu gunakan untuk yang baik-baik, bagian dari kesyukuran. Lisanmu gunakan untuk selalu bersyukur, baca Quran, baca sholawat dan lain sebagainya, bagian dari kesyukuran. Sehingga sekalian, tanganmu pakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan, hindarkan kemaksiatan dengan tanganmu, bagian dari kesyukuran. Perutmu jangan sampai kau isi dengan makanan yang haram, bagian dari kesyukuran. Anggota tubuhmu pakai buat sholat, pakai buat ibadah, bagian dari kesyukuran. Kok ada kaitannya di mana nih Ustazah? Antara kesyukuran sama menggunakan anggota tubuh kepada apa yang diperintahkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ada orang dikasih sepatu, sepatunya dipakai buat mukul kepala orang yang ngasih sepatu itu. Apa namanya kalau bukan kedurhakaan? Kedurhakaan bukan? Bang, sepatunya bagus bang, sini kepalamu bang, pak. Saudaraku sekalian, yang ngasih mata ini siapa? Allah. Bisakah engkau kemudian menggunakan matamu untuk melakukan sesuatu yang dilarang sama Allah? Itu kan sama aja kayak begitu. Sama aja kayak yang tadi itu. Gitu. Bisakah kau pakai telingamu? Telingamu dari Allah loh. Kok kamu malah makainya buat yang gak benar gitu? Maka bagian dari penghargaanmu terhadap nikmat yang Allah SWT berikan adalah dengan menjadikan anggota tubuhmu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari penghargaan kita. Orang kalau ngasih kepada kita kebaikan, itu juga kita perlu hargai dengan cara, selain daripada kita terima kasih, kita juga mengerjakan apa yang telah dia berikan kepada kita tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Nih ya, teman-teman saudariku sekalian, kalau teman-teman nanya, Ustazah kita nih diajarin terus nih sepanjang tahun, bahkan ada yang udah ngaji sama saya 2 tahun 3 tahun, gimana Ustazah cara saya terima kasihnya? Saya akan berkata, amalin ilmu saya, bagian dari terima kasihmu pada saya. Amalin ilmunya, diajarin apa-apa dijalanin, gitu ya, bagian dari terima kasih tersebut. Kenapa? Sebab di saat engkau mengamalkannya, saya ikut dapat pahalanya. Kan begitu? Di saat engkau mengamalkannya, saya ikutan dapat pahalanya. Nah itu teman-teman saudaraku sekalian. Maka demikian pula dengan Allah SWT ketika memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, pakai kenikmatan tersebut sesuai dengan haknya, sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Bahkan ketika Allah anugerahkan kepada kita suami, hargai pemberian Allah tersebut dengan jadilah istri yang baik baginya. Engkau menjadi istri yang baik baginya salah satu bagian dari kesyukuran, salah satu bagian dari menghargai pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Gitu. Dikasih anak, hargain pemberian tersebut, rawat, jaga anakmu. Jangan ditinggal-tinggal mulu, jangan disia-siain mulu. Begitu kan? Bagian dari kesyukuran. Sarfu jami'i ma un'im bihi ilama amarahullahu ta'ala ilaih. Melaksanakan apapun yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita untuk dapat melakukan apa yang Allah inginkan untuk kita melakukannya dengan kenikmatan tersebut. Gitu ya. Mudah-mudahan jadi ahli syukur. Amin ya rabbal alamin.